3 provinsi baru tetap disahkan. Meski di tengah gelombang penolakan oleh warga Papua, DPR dan pemerintah telah menyepakati UU DOB, daerah otonomi baru, dalam rapat paripurna DPR RI ke-26. Masa persidangan V tahun sidang tahun 2021 sampai tahun 2022. Namun demikian, UU yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR RI itu tak lama lagi bakal digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, hingga kini terjadi penolakan atas UU tersebut. Rencana upaya hukum itu juga disampaikan masyarakat Papua yang tergabung dalam Solidaritas Organisasi Sipil untuk Papua (SOS Papua). Dilansir dari VOA, Koordinator SOS Papua, Emmanuel Gobay, mengatakan, upaya hukum akan diambil karena warga Papua juga memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Hak itu adalah upaya hukum, yakni upaya judicial review terhadap 3 undang-undang pembentukan provinsi baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak warga Papua yang merasa dikorbankan hak politiknya untuk menentukan sikap atas kebijakan ini. Sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya mereka akan berpikir ke tingkatan itu. Saya sudah mendapat informasi dari beberapa pihak untuk mengarah ke wacana itu, jelas Gobay. Menurut dia, terdapat sejumlah fakta yang bisa dipakai sebagai dasar pengajuan judicial review ke MK. Yang pasti, yang menjadi legal standing untuk eksekutif maupun legislatif, diberikan kewenangan untuk membentuk kebijakan pemekaran di Provinsi Papua. Itu kan dalam UU No. 2/2021, di mana pasal dalam UU tersebut sedang diuji di MK, kata dia. Dikatakan dia lagi, bahwa UU No. 2 tahun 2021, tentang otonomi khusus Otsus Papua. UU ini sedang diuji di MK oleh perwakilan warga Papua. Anehnya, lanjut dia, ketika UU yang sedang diuji oleh warga negara, dijadikan dasar untuk membentuk UU baru, yang dalam hal ini terkait pemekaran Papua. Padahal, Gobay mengingatkan, pemerintah pusat sebenarnya masih memberlakukan status moratorium untuk pemekaran wilayah. Untuk itu, pembentukan DOB di Papua justru tidak sesuai dengan kebijakan penghentian pemekaran yang diputuskan sendiri oleh pemerintah dan belum dicabut. Selain itu, menurut dia, pembentukan provinsi baru di Papua juga punya persoalan partisipasi. Sekalipun sudah disahkan, tapi sampai hari ini jelas tidak ada aspirasi dari masyarakat yang diambil oleh legislatif dalam perumusan itu. Kemarin kami lihat, ketika DPR RI ke Papua melakukan jaring pendapat di Merauke dan Jayapura, yang bertemu hanya kepala daerah dan DPRD. Sementara masyarakat tidak ada, papar Direktur LBH Papua ini. Prinsip yang dilanggar ini, tambah Gobay, menimbulkan pertanyaan, seolah prinsip negara hukum tidak diterapkan di Papua. Terkesan dirumuskan secara sepihak oleh pusat, dan disahkan pula secara sepihak oleh pusat, dan itu dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme perumusan perundang-undangan, dan juga pada saat kondisi hukum atributifnya masih proses di MK, dan belum ada pencabutan kebijakan moratorium DOB di Indonesia, pungkasnya. Emmanuel Gobay, SH, MH kepada media lensaindonesia.com melaporkan.